Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini saya Dr. Irham bisa kembali menyapa sahabat Kiwari. Seperti biasa sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya akan memberikan sedikit pantun. Mungkin pantunnya udah sering banget sahabat Kiwari jelaskan, sudah sering sekali sahabat Kiwari dengar. Ubur-ubur ikan lele, nonton podcast Kiwari le. Baik, pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu hamil tenang dengan NIPT, kenali proses dan manfaatnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Ita Fatati, SPOG Konsultan Feto Maternal. Halo sahabat Kiwari. Oke, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Semangat untuk podcast siang hari ini ya dok ya? Insya Allah. Baik, beliau merupakan salah satu dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Bandung Kiwari. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin ya dok ya, sebelumnya kita harus mengenalkan dulu mungkin kepada sahabat Kiwari apa itu NIPT dok? Oke. Itu pertanyaan yang paling mendasar ya. Betul. Soalnya tak kenal maka tak sayang. Betul sekali dokter. NIPT itu dari singkatannya non-invasive prenatal testing. Jadi dari singkatannya saja kita udah tahu bahwa itu suatu pemeriksaan yang non-invasif yang dilakukan prenatal. Natal itu kita tahu bahwa natal itu suatu kelahiran. Jadi prenatal adalah pemeriksaan pada saat sebelum terjadinya proses kelahiran. Yang itu pada saat kehamilan. Seperti itu. Sebetulnya dok untuk NIPT ini sendiri seberapa penting sih dok untuk ibu-ibu hamil? NIPT itu suatu pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan kromosom, gitu ya. Jadi tergantung dari keingintahuan kita terhadap apakah kehamilan ini akan beresiko terjadinya kelainan kromosom atau tidak. Jadi kalau menurut saya sangat penting ya, karena untuk mempersiapkan pada saat nanti proses persalinannya. Selain itu bagaimana menjaga kehamilan ini, seperti itu. Baik dok, kalau kita bicara sedikit tentang kelainan kromosom nih dok ya, gitu. Kalau orang-orang tuh sebenarnya yang paling apa ya, ibaratnya primadona ya dok ya, pasti Down syndrome, betul nggak dok? Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih dok kelainan kromosom lain selain penyakit Down syndrome? Iya benar. Jadi sebenarnya ya, saya izin menjelaskan dulu tentang Down syndrome ini. Down syndrome itu adalah trisomi 21, gitu ya. Jadi adanya kromosom tambahan pada kromosom 21 gitu. Jadi seharusnya 22 gitu ya, sepasang-sepasang, tapi ini 3. Jadi kita sebutkan sebagai trisomi. Nah, apakah ada kelainan-kelainan kromosom yang lain? Ya, tentu saja, karena kromosom kita kan jumlahnya cukup banyak. Jadi kelainan-kelainan pada kromosom-kromosom itu tentu saja akan menimbulkan suatu gambaran yang berbeda gitu. Misalkan kromosom 13, kromosom 18. Nah, selain kromosom 21, karena itu 3 kromosom ini yang istilahnya kalau tadi disebutkan primadona ya, tapi sebenarnya itu kelainan-kelainan kromosom yang paling sering terjadi gitu. Dan uniknya lagi sebenarnya Down syndrome itu suatu kelainan kromosom yang paling banyak survive, hidup. Jadi kenapa sih kok lebih banyak kelainan Down syndrome dibandingkan kelainan kromosom yang lain nih untuk anak-anak gitu ya. Nah, karena ini kelainan kromosom ini yang paling survive gitu. Yang lainnya itu banyak yang trisomi yang lain yang tidak bertahan, jadi meninggal pada saat kehamilan dan sebagainya. Atau baru lahir tidak bisa terus bertahan. Iya. Baik dokter, kalau kita bicara tentang non-invasif dok ya, judulnya kan non-invasif nih dok ya. Sebenarnya bagaimana cara untuk pemeriksaannya sendiri untuk NIPT ini dok? Gitu. Ya, karena pemeriksaan itu ada yang invasif, ada yang non-invasif ya. Dan non-invasif itu dikatakan tidak menyakiti gitu ya, istilahnya tanda kutipnya gitu. Tidak menyakiti karena NIPT itu hanya membutuhkan darah dari ibu. Nah, penasaran kan kenapa kok bisa darah ibu yang diambil, betul. Tapi kok bisa mendeteksi kelainan pada janin? Nah, sebenarnya pada darah ibu itu ada DNA
janin yang beredar di situ. Nah, Oke. gitu. Jadi itulah yang akan diperiksakan dan diambil seperti Dokter Irham mau memeriksakan pemeriksaan yang lainnya, misalkan kolesterol dan sebagainya, itu hanya diambil darahnya saja. Oh, jadi dari gitu. darah venanya saja, dok, Iya, ya? Oh, diambil dari oke. venanya, kemudian di sana akan dicek itu bagian dari janin dan itu akan terdeteksi dan akhirnya muncullah hasil dari pemeriksaan NIPT itu sendiri. Oke, dok. Kalau misalnya untuk kita tadi dokter menyinggung sedikit tentang invasif dan non invasif, betul ya, dok ya? Gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya mungkin apa ya, sahabat Kiwari di rumah ini taunya kalau pemeriksaan kandungan USG. Nah, betul gak, dok? Oke, Iya kan, iya, yang benar. paling sering itu datang pemeriksaan kehamilan, mungkin kalau ke dokter kan feto maternalnya gitu kan. Nah, itu kan pasti orang-orang kenalnya, familiarnya USG gitu. Nah, Iya. sebenarnya untuk NIPT sendiri ini kalau sama USG bagaimana, dok, efektivitas perbandingannya nih, dok? Oke, mohon. Jadi prenatal ya, kembali lagi ke kata-kata prenatal test gitu ya. USG itu sebenarnya juga merupakan suatu prenatal test. Oke. Tapi USG itu imaging gitu ya. Imaging, ya. Imaging. Dan kalau yang NIPT, pernah mendengar tentang amniosintesis? Betul. Nah, itu juga yang non imaging gitu, Oke. pemeriksaan yang dilakukan pada saat prenatal. Nah, kita bicara tentang pemeriksaan USG yang berhubungan dengan kelainan kromosom ya. Betul. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan itu pada saat usia 11 sampai 13 minggu plus 6 hari atau biasa dipukul rata sebagai 11 minggu sampai 14 minggu seperti itu. Itu screening trimester 1. Di sana dari penelitian itu dievaluasi gitu ya, nasal bone, tulang hidung, kemudian ductus venosus, tricus pidalis, regurgitation, kemudian yang paling apa ya istilahnya akurat itu adalah NT-nya, nuchal translucensi. Ya, nuchal translucensi itu adanya cairan di belakang tengkuk dari janinnya yang itu bisa dievaluasi atau diukur. Nah, dari pemeriksaan USG. Kalau itu ukurannya lebih dari 3, kita harus ada apa ya, awareness bahwa ini ada kemungkinan kelainan kromosom. Karena itu pada saat kita menemukan itu harus disampaikan ke pasiennya. Dan pemeriksaan USG ini angka keakuratannya itu hanya sekitar 60% gitu dibanding 60%. untuk kelainan kromosom. Oke. Ya. Tapi kalau untuk NIPT itu tergantung dari kromosom yang diperiksa. Kalau yang kromosom 21 atau Down syndrome, beberapa laboratorium itu mengklaim lebih dari 98%. Oke. Ya, ada yang mengklaim sebagai 98, 99 tergantung dari alat mereka gitu ya. Tapi juga ada sih yang di atas 95% ada juga gitu. Paling tidak di atas 90% lah untuk kelainan kromosom Down syndrome. Beda lagi kromosom yang lain itu keakuratannya berbeda-beda. Ada yang 80% dan 70% seperti itu. Kalau dari keakuratan jauh ya, dok ya, lumayan ya, 60-98% ya, dok ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau seandainya di, dok, tadi kan ada kata-kata dicurigai dari hasil USG-nya kelainan kromosom, berarti memang dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan NIPT lagi atau bagaimana, dok? Apakah dikolaborasikan atau gimana, dok? Jadi itu ada dua pilihan. Baik. Apakah mau melakukan pemeriksaan NIPT atau strict to amniosintesis seperti itu. Karena kalau amniosintesis itu diagnostik. Ya, kalau NIPT itu masih masuk ke screening gitu Screening, ya. pemeriksaannya. Jadi itu dikembalikan lagi ke keluarga pasien, diskusi dengan dokternya apakah mau langsung dilakukan amniosintesis. Amniosintesis itu diambil cairan ketubannya untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Itu kita lakukan di atas usia 15 minggu. Gitu. Sebenarnya, dok, kalau untuk screening nih, dok, sebelum kita lebih jauh membahas tentang NIPT-nya atau USG dan misalnya tadi sedikit tentang amniosintesis, sebenarnya kapan sih bagusnya mulai? Kalau misalnya mau pasiennya ternyata kan sudah melihat nih podcast ini, kayaknya saya maunya langsung NIPT deh, karena misalnya dia takut insecure nih, dok, misalnya ada temennya atau siapa keluarganya ternyata lahir atau bayinya ternyata dinyatakan ada kelainan kromosom nih. Kapan sih baiknya kalau untuk pemeriksaan NIPT ini, dok? Nah, untuk pemeriksaan NIPT itu tergantung juga dari hasil laboratoriumnya. Itu juga harus ditanyakan ke dokter ataupun ke laboratorium yang melakukan NIPT. Mereka usia kehamilan berapa
bisa dilakukan pemeriksaan. Dan beberapa laboratorium itu menentukan di usia 9 atau 10 minggu. Dini lebih banget cepat ya? Lebih Iya. cepat daripada USG bahkan ya dok ya? Iya, lebih cepat. iya, Jadi, oke. jadi itu untuk menghitung fraksinya ya, versus fetal cell free fetal DNA-nya itu untuk dievaluasi nantinya. Karena kalau misalkan terlalu awal ya, misalkan baru hamil terus diperiksa, itu belum cukup tuh fraksinya gitu. Jadi menunggu di usia 9 sampai 10 minggu. Tergolong cepat sebenarnya dok ya untuk screening kelainan kromosom ya dok ya gitu. Iya. Terus kemudian gini dok, kalau misalnya untuk NIPT sendiri sebenarnya pengerjaannya itu kan kalau USG ini kayaknya ada nih gitu kan, langsung gitu kan, on the spot gitu. Sebenarnya kalau NIPT ini sendiri berapa lama sih dok untuk dilakukan pemeriksaannya sampai ada hasil? Ya, kurang lebih 10 sampai 14 hari hasilnya. 10 sampai 14 hari. Okay. Kurang lebih seperti itu. Dan kembali lagi tergantung dari laboratoriumnya ya. Kalau NIPT sendiri ini perlu diulang nggak dok? Kan kalau USG itu karena dia mungkin spesifisitasnya ya 60% kan, jadi harus berkala trimester 1, trimester 2 gitu kan, trimester 3. Kalau NIPT sendiri gimana dok? Nah, perlu ada pengulangan nggak itu sih dok? Iya, jadi kalau ada keraguan dari NIPT itu bukan diulang, tapi lanjut ke amniosintesis karena itu diagnostiknya gitu. Karena itu diagnostiknya. Jadi tidak ada pengulangan untuk NIPT. Ya, dan NIPT sendiri itu dibedakan dengan USG ya. Kalau USG itu sebenarnya kalau untuk kelainan kromosom itu hanya di usia 11 minggu, 11 sampai 14 minggu. Tapi kalau yang USG trimester 1, 2 dan 3 itu kita lebih ke anatomi scan. Jadi pemeriksaan cara anatominya. Gitu. Jadi harus dibedakan apa yang akan kita evaluasi dari USG. Apakah untuk kelainan kromosom atau pada saat itu kita juga akan melihat anatomi. Ya, karena memang ada beberapa kelainan anatomi itu bisa dideteksi di awal. Baik, dok. Misalkan anencefal. Anencefal itu bisa kita evaluasi. Misalkan di usia 14 minggu itu bisa lihat kita gitu kelainan pada daerah kepalanya gitu. Ya, dan itu bisa sih dilakukan evaluasi ulang gitu selanjutnya. Gitu. Karena kalau misalnya kita bisa deteksi dini, ya mungkin untuk persiapannya juga akan lebih baik ya dok ya, baik mau treatment bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin itu akan dijelaskan kalau pasiennya kontrol aja kali ya dok ya, itu kejauhan kayaknya ya gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah kalau di Bandung Kiwari sendiri nih dok, bisa nggak pemeriksaan NIPT dok? Oke, alhamdulillah di RSUD Bandung Kiwari itu laboratorium sudah bekerja sama ya dengan pihak yang bisa melakukan NIPT dan ada pemeriksaan NIPT saat ini gitu ya. Jadi untuk sahabat Kiwari yang ingin melakukan pemeriksaan NIPT bisa ke RSUD Bandung Kiwari. Gitu. Jadi kalau untuk Bandung Kiwari sendiri sebenarnya selain dokter objinnya udah lengkap ya dok ya, gitu banyak ya. Pemeriksaannya juga untuk kebidanan dan kandungan ini udah cukup lengkap juga ya dok ya, gitu. Nah sekarang dok pertanyaannya adalah siapa saja gitu yang harus atau dianjurkan untuk pemeriksaan NIPT sedini mungkin? Nah ini pertanyaannya juga yang bagus banget ya. Dulu NIPT itu dianjurkan untuk pasien-pasien yang beresiko tinggi. Salah satunya usia. Usia di atas 35 tahun itu sangat dianjurkan untuk screening ke kelainan kromosom untuk kehamilannya. Tapi saat ini itu sudah dibebaskan karena semuanya berhak untuk mengetahui apakah kehamilannya beresiko ataupun tidak. Jadi tidak harus usia di atas 35 tahun atau 40 tahun seperti itu. Ya, itu yang sekarang gembar-gemborkan ya bahwa semua berhak untuk mengetahui bahwa kehamilan ini berisiko atau tidak karena itu berpengaruh ke pemeriksaan pada saat kehamilannya gitu ya. Kemudian pada saat nanti lahirnya seperti Down syndrome itu sendiri, Dr. Irham. Down syndrome itu bukan suatu kelainan yang sederhana. Karena ada kelainan-kelainan lain yang menyertai terkadang. Misalkan ada kelainan jantung dan sebagainya. Ketika dokter kandungan mengetahui bahwa ini ternyata trisomi 21, kami akan lebih
lebih aware gitu ya ketika kita melakukan screening trimester 2. Screening trimester 2 itu di usia 18 sampai 28 sebenarnya, tapi kalau saya sendiri saya lebih nyaman melakukan pemeriksaan screening trimester 2 itu di usia 22 sampai 24 minggu gitu ya. Kita akan lebih melihat lebih dalam lagi apakah ada kelainan-kelainan yang menyertai dari kelainan kromosom tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk sahabat Kiwari itu kalau sudah melakukan NIPT bukan berarti tidak perlu kontrol lagi ya dok ya gitu. Iya benar. Tapi dengan kita tahu misalnya dok ya ternyata NIPT-nya dicurigai adanya kelainan kromosom, contohnya yang Down syndrome tadi gitu, sehingga pas saat di trimester 2 atau bahkan di trimester 3-nya itu dok dapat memudahkan juga dokter kandungannya dok ya untuk lebih aware pemeriksaannya gitu ya dok ya. Benar. Oke. Nah dok, sebenarnya gini kan kalau orang-orang sahabat Kiwari terutama gitu ya, kan pemeriksaan kehamilan selama ini masih banyak ya dok ya, masih banyak banget yang ya udah asal periksa aja gitu ya dok ya, nggak aware kemana arahnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Tiba-tiba pemeriksaan kehamilan ya gitu. Pas lahir, waduh, ternyata tetap ketahuannya pas udah lahirnya gitu dok ya. Sebenarnya dok, apa sih pentingnya gitu selain misalnya untuk tahu nih kelainannya, apalagi yang bisa kita lakukan dari pemeriksaan kehamilan yang dilakukan sejak dini gitu. Oke. Ini berhubungan dengan NIPT atau pemeriksaan yang lain karena untuk pemeriksaan yang lain itu bukan berarti ada NIPT terus semuanya jadi tersingkirkan. Tidak ya. Jadi pemeriksaan yang lain tetap harus dilakukan. Misalkan untuk screening anemia gitu ya. Untuk pemeriksaan tekanan darah. Sekarang ada screening preeklamsi dan sebagainya. Itu juga penting untuk dilakukan karena target pemeriksaan USG itu bukan hanya ke kelainan kromosom, ya kita juga mengevaluasi kelainan anatomi, ya. Yang penting diketahui sehubungan dengan pemeriksaan NIPT itu tidak semua kelainan genetik, gitu, ya. Tidak semua kelainan genetik itu terdeteksi dari NIPT, gitu ya. Ada beberapa kelainan genetik yang itu tidak terdeteksi. Gitu ya, biasanya itu yang masalah-masalah single gene atau deletion dan sebagainya itu terkadang tidak ketahuan dari NIPT. Jadi memang penting banget untuk pemeriksaan rutin gitu untuk ibu hamil gitu. Terus dok, kalau misalnya untuk NIPT sendiri kan tadi ada beberapa kromosom ya yang bisa dicek. Salah satunya ada Down syndrome di trisomi 21 gitu kan. Nah, ada juga nih mungkin kalau untuk kromosom 13 dok atau Patau syndrome. Dulu kan kalau misalnya kita ingat lagi flashback ke beberapa tahun di belakang gitu kan, ada seorang bayi yang berjuang gitu kan dok untuk hidupnya karena didiagnosis mengalami trisomi 13 gitu kan, atau namanya Adam Fabumi dok gitu. Nah sebenarnya dok, apa sih langkah yang bisa kita lakukan kalau misalnya ternyata udah terscreening nih gitu di NIPT kan cukup awal ya dok ya, 9 minggu gitu dok ya. Gitu, apa sih dok yang bisa kita lakukan atau apa nih pesannya gitu, bahwa dari hasil NIPT kalau ditemukan kasus seperti itu, apa tindakan yang bisa mungkin akan dilakukan gitu dok, sebagai gambaran aja sih ini dok ya. Iya mohon, itu suatu pertanyaan yang terus terang masih agak sulit untuk dijawab apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan pemeriksaan USG, karena kembali lagi itu harus ada diskusi dengan pasien. Ya, secara hukum itu sebenarnya ketika itu kelainannya cukup berat, sebenarnya itu terlindungi untuk melakukan aborsi medisinalis ya. Tapi terus terang kalau saya pribadi saya tidak melakukan itu. Jadi lebih ke memberikan pemahaman kepada keluarga gitu ya, ke orang tua pasien bahwa kelainan ini akan menimbulkan seperti ini, dan ini menjadi satu informasi yang sangat penting untuk dokter anak yang akan menerima bayi tersebut gitu ya. Dokter anak bisa menyebiapkan, kalau nggak salah yang siapa Adam ya, Adam itu
sampai ke ventilator ya. Betul. Iya, sampai ventilator karena memang ada gangguan pernapasan yang sampai menyewakan ventilator dan sebagainya ya. Jadi lebih ke arah persiapan pada saat nanti persalinannya gitu. Sampai pada salinannya, sampai bagaimana bayi ini di tata laksana oleh tim anak gitu. Dari dokter anaknya, Dok ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ini bisa jadi untuk persiapan dedeknya justru ya, Dok ya. Sangat. Jadi kalau Itu seandainya kita udah prepare for the worst, ibaratnya yang sudah paling buruk kita siapkan gitu. Keluarga juga udah tahu kan apa yang akan mereka lakukan gitu. Nggak yang tiba-tiba lahir dan dapat ibaratnya kaget gitu ya, Dok ya, dengan kondisi anaknya gitu. Iya, itu gitu. Kan hal yang paling tidak nyaman ya. Betul. Hal yang paling tidak nyaman tidak hanya untuk orang tua, tapi dokter anak gitu ya. Ketika dokter anak menerima yang awalnya dianggap bayi ini tidak ada apa-apa, tapi ternyata ada sesuatu yang harus mereka siapkan, mulai dari ruang perawatan. Bayinya, terus kemudian ventilator, terus akses intravena dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang membuat panik ya. Tapi beda ketika kita sudah menginfokan ini janin yang dikandung pada pasien ini kelainannya ini gitu. Gitu. Bahkan untuk saat ini kita berusaha untuk memperkuat tim kelainan kongenital kita gitu. Baik. Jadi ada diskusi antara kami dokter kandungan dengan dokter anak, bahkan dokter bedah anak kalau misalkan memang itu dibutuhkan tindakan yang lebih cepat gitu. Iya, jadi jangan sampai terkaget-kaget istilahnya. Iya betul Dok, karena kalau kita bisa bicara lagi kan mungkin kalau misalnya udah di screening kita bisa bantu cari juga ya. Ini nih kayaknya kalau misalnya untuk persalinannya lebih baik di rumah sakit yang ini misalnya, atau di tipe A kayak gitu ya Dok ya, pemilihannya mungkin ya gitu. Benar. Kenapa ya? Alasannya karena butuh multidisiplin ilmu mungkin ya Dok ya disebutnya. Kalau dengan kelainan seperti itu ya gitu. Iya. Jadi ya pada intinya mungkin kalau keluarga atau ayah bunda yang punya dikasih rezekinya anaknya misalnya ditemukan NIPT-nya positif gitu, bukan berarti tidak bisa diperjuangkan ya Dok ya gitu. Tapi dengan kita screening ya mungkin pada akhirnya nantinya bisa disiapkan untuk lebih baik gitu perawatannya mungkin ya Dok ya. Iya, insya Allah. Oke dokter, kalau untuk dari dokter Ita sendiri nih, apakah ada ini Dok untuk pesan kepada ayah bunda kalau seandainya mereka punya ketakutan atau keraguan nih kehamilannya akan lancar atau tidak gitu? Oke. Sebenarnya pemeriksaan kehamilan itu lebih mempersiapkan baik fisik maupun mental gitu ya. Jadi kita berharap seorang ibu dan ayah ini tidak mengalami kestresan berlebihan sebenarnya ya dengan melakukan pemeriksaan. Tapi bukan berarti kalau misalkan tidak stres kemudian tidak peduli, bukan. Tapi kita mempersiapkan kehamilannya itu agar lebih sehat, kemudian persalinannya lebih lancar, dan kita memilih metode persalinan yang nyaman buat keduanya, yang relatif aman. Dan jangan lupa gitu ya, kita selalu harus berdoa karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Apa yang kita lakukan hanyalah suatu ikhtiar gitu, ikhtiar untuk memeriksa gitu ya, mencari petunjuk-petunjuk yang sudah ada sebenarnya dari Allah gitu ya. Kita mencari petunjuk-petunjuk itu untuk kemudian kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ibu maupun bayinya nanti gitu. Baik, Dokter Ita mungkin terima kasih ya Dok ya udah mau meluangkan waktunya untuk mengisi podcast di sini. Jadi kalau untuk sahabat Kiwari yang mau konsultasi lebih jauh atau mau bertanya langsung nih ke Dokter Ita mungkin tentang NIPT ya Dok ya, atau pemeriksaan kehamilan lain gitu ya, bisa datang ke RSUD Bandung Kiwari untuk
jadwal dokter Ita ada dua, ada poli reguler yaitu di hari Rabu dan juga hari Kamis. Kalau untuk poli eksekutifnya itu di hari Senin, Selasa dan Sabtu ya dok ya. Iya. Oke. Saya ada satu pantun nih. Boleh, dokter. Irham. Sebelum menutup ya. Siap dok. Oke. Tolong ya penonton minta cakepnya. Oke. Mentari terbit menyinari RSUD Bandung Kiwari. Cakep. Diiringi nyanyian burung di seladahan. Cakep. NIPT membaca rahasia janin sejak dini. Tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Baik, terima kasih untuk sahabat Kiwari yang sudah setia menyaksikan podcast kami. Jika Anda yang baru bergabung dan ingin mendengarkan lengkapnya episode kali ini atau mungkin episode-episode sebelumnya, silakan subscribe dan juga follow akun YouTube dan IG RSUD Bandung Kiwari. Oh, jangan lupa kalau yang mau tahu nih tentang NIPT, pembayarannya seperti apa, biayanya seperti apa dan lain sebagainya, apa saja yang mau dilakukan ceknya, boleh pantau terus IG RSUD Bandung Kiwari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat dari Kiwari.